Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Agama Buddha merupakan falsafah hidup. Agama Buddha adalah agama yang berlandaskan praktek kedisiplinan sesuai ajaran Buddha Siddhartha Gautama, yang juga dikenal sebagai Buddha Sakyamuni. Kata Buddha berasal dari akar kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Bud, yang berarti tahu. Istilah Buddha digunakan bagi makhluk yang tercerahkan, makhluk yang dengan upaya serta kebajikannya sendiri telah mencapai puncak pengetahuan duniawi dan adi duniawi. Agama Buddha merupakan agama damai dan cinta kasih. Sepanjang sejarah yang panjang, belum pernah ada pertumpahan darah yang mengatasnamakan agama Buddha. Agama Buddha tidak pernah terkait dengan pembunuhan dan pengrusakan apapun dalam langkahnya menuntun orang-orang mengikuti jalan ajarannya yang lembut. Agama Buddha adalah agama yang berdasarkan akal budi serta meditasi. Tujuan akhirnya adalah pembebasan, yaitu pembebasan dari rantai kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Siapakah Buddha itu? Secara historis, Buddha adalah Siddhartha Gautama yang lahir di tahun 623 sebelum Masehi, putra dari Ratu Mahamaya dan Raja Suddhodana dari Kerajaan Sakya di dekat Nepal. Sebelum kelahiran sang bayi, Ratu bermimpi seekor gajah putih yang elok rupa memasuki rahimnya dari sisi badannya. Gautama terlahir di Taman Lumbini di hari bulan purnama, bulan Waisak. Seminggu setelah kelahirannya, ibunya meninggal. Pangeran diasuh oleh bibinya, Mahaprajapati. Dalam sebuah upacara pemberian nama, bayi tersebut diberi nama Siddhartha, yang berarti ia yang tercapai cita-citanya. Kitab-kitab komentar Pali kuno menyebutkan satu kejadian penting yang terjadi saat dilangsungkannya upacara bajak sawah. Waktu itu pangeran masih kecil dan ditinggal sendirian dalam tenda di bawah pohon jambu air. Kemudian para inangnya menemukan sang pangeran tengah duduk dalam postur teratai, telah memasuki keterpusatan batin yang dikenal sebagai samadhi. Sang pangeran muda tumbuh dalam kemewahan dan kemegahan. Di usia 16 tahun, ia menikah dengan sepupunya, Putri Yasodhara yang cantik. Selama hampir 13 tahun setelah pernikahannya, ia menjalani hidup penuh kenikmatan, tanpa sadar akan perubahan dan kemalangan hidup yang terjadi di luar istana. Ketika berusia 29 tahun, Gautama menjumpai 4 pertanda agung yang menjadi titik balik kehidupannya. Pertama, ia melihat sesosok lelaki tua yang lemah dan renta, yang menumpu tubuhnya dengan sebatang tongkat. Berikutnya, ia melihat orang sakit, lalu orang mati, dan akhirnya ia melihat sesosok pertapa berkepala gundul yang mengenakan jubah kuning. Pertapa itu berjalan dengan damai dan tenang. Ketika pertapa awal secara meyakinkan menunjukkan padanya sifat hidup yang tak terelakkan, serta derita universal manusia. Pertanda keempat menunjukkan cara untuk mengatasi derita hidup dan untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Telah menyadari sia-sianya kenikmatan indriawi dan menyadari
makna pelepasan keduniawian. Ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangganya guna mencari kebenaran dan kedamaian abadi. Setelah keputusan ini diambil, ia mendengar bahwa putranya telah lahir. Karena menganggap kelahiran anaknya sebagai halangan alih-alih sebagai berkah, ia kemudian menamai anaknya Rahula, yang berarti belenggu. Kejadian ini merupakan petunjuk jelas bahwa hatinya telah berpaling dari kehidupan berumah tangga. Malam itu ia meninggalkan istananya yang menyenangkan, lalu menukarkan pakaian kebesarannya dengan pakaian lusuh seorang pertapa. Pencariannya akan kebenaran dan kedamaian telah dimulai. Pencariannya ini telah banyak berasal dari simpatik terhadap penderitaan makhluk lain dibandingkan dengan kesedihan pribadi yang tak pernah ia alami sebelumnya. Kepergiannya dari rumah bukanlah perihal meninggalkan keluarganya yang tercinta, namun merupakan kejadian bersejarah yang tak pernah terjadi sebelumnya mengenai pelepasan keduniawian. Belum meninggalkan kehidupan duniawi bukan di usia senja, tetapi di puncak kehidupannya sebagai laki-laki, bukan dalam kemiskinan, tetapi dalam kemakmuran. Dengan mengikuti praktek tapa ekstrim, sebagaimana kebiasaan zaman itu, beliau tidak mampu menemukan apa yang ia cari, hingga akhirnya ia meninggalkan praktek tapa keras itu sekitar 6 tahun kemudian. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.